Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kita masuk ke dalam general reading seperti biasanya ya teman-teman ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir ya. Kalau yang ingin personal reading, nanti akan saya bahas soal personal reading di akhir video ya. Oke, kita mulai. Kita cek dulu energinya ya. Saya tidak menentukan judul dan tema apapun, jadi saya memasrahkan pada semesta, kita mohon petunjuk kepada semesta. Semoga banyak yang ketarik energinya, termasuk energi kalian, mungkin energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, juga energi permasalahan kalian ya. Oke, kita mulai. Oke, silakan difokuskan. Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Pembacaan general. Terima kasih yang sudah gabung, yang belum gabung jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel saya dengan like, share, dan komen ya. Kita mulai. Oke. Leather. Ini masalah komunikasi teman-teman ya. Permasalahan komunikasi. Kenapa komunikasinya? Atau di sini juga ada masalah surat menyurat. Mungkin permasalahan bisa juga permasalahan ini loh, apa? Dokumen-dokumen seperti itu ya, bisa dokumen apapun ya, berkas-berkas ya, permasalahan itu. Enggak selalu asmara ya. Oke, di sini ada men. Men ini adalah energi maskulin ya. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Seseorang dengan energi divine maskulin. Oke, lanjut ya. Kita ambil tebaran 9. Oke. Oke. Oke, kalian rupanya komunikasi sedang nggak baik-baik aja. Ada yang benar-benar terputus atau mungkin blokir ya. Atau walaupun tidak putus, tidak blokir, tapi tower itu adalah sesuatu bangunan yang seharusnya kokoh ya. Kalau tower ya seperti ini ya, kayak kastil. Ini harusnya kuat, tapi biasanya ini karena kalau yang seperti ini ya, ini kan sendirian ya. Ini banyak di antara kalian itu merasa komunikasi itu kan perlu ya, perlu. Jadi kadang-kadang kita mau sharing atau kita mau minta pendapat, kalau orangnya nggak bisa diajak komunikasi seakan-akan kita jadi sendiri, berusaha untuk seperti bangunan ini ya, berdiri tegar ya. Di sini saya melihat banyak yang komunikasinya kurang baik ya. Mungkin secara intensitas ya, mungkin juga dari isi percakapan ya. Kalau komunikasi itu kan harus mau apa ya, saling mendengarkan ya, saling mau mendengarkan dan saling terbuka gitu ya. Tapi di sini rupanya tidak mencapai itu ya, sehingga mungkin di sini saya juga merasakan kayak energi-energi salah satu mungkin arogan ya. Arogan dalam artian mungkin sulit untuk diajak komunikasi. Oke, lanjut ya. Dalam satu hubungan, kalau soal komunikasi tidak tercapai satu situasi dan kondisi yang enak, wangel ya, sulit ya. Board ini juga bisa jadi komunikasi juga ya. Atau mungkin satu hubungan atau juga kabar ya, kabar. Jadi di sini kabar, berkabar atau apa, banyak yang lost contact ya teman-teman, saya lihat ya. Oke. Kuali. Oke. Person dan di sini moon. Oke, moon ini adalah sesuatu yang tersembunyi, terpendam. Mungkin kalian masuk ke dalam hubungan yang sembunyi-sembunyi, ada beberapa di sini.
sehingga dalam berkabar mungkin agak susah ya, nggak bisa ini. Kemudian saya melihat di sini juga person, seseorang ya, sosok seseorang. Pertama maskulin, kedua di sini ada energi feminin. Mungkin beberapa ada yang sudah punya anak atau kalian berdua punya anak ya, atau anak masing-masing di sini. Yang jelas yang divine feminine ini adalah seseorang yang sebenarnya kalau saya lihat sih orangnya ceria ya, ceria. Sebenarnya ceria, punya energi divine feminine yang ceria ya. Feminin nggak selalu perempuan ya. Bisa terbalik juga, ini yang perempuan, ini yang laki, karena di tarot itu hanya mengenal divine ya, energi. Jadi jenis kelamin monggo terserah ya. Di sini divine femininnya saya lihat itu sebenarnya orang yang potensial, tapi saya lihatnya kok ini pakai kursi roda. Apakah sedang dalam keadaan terbatasi ya, terbatasi. Kalau orang pakai kursi roda kan mobilitas nggak bisa lincah ya, nggak bisa lincah, terbatas. Mana saya melihat juga ini menggendong anak, berarti membawa beban tanggung jawab, tapi terbatasi child lagi ya di sini, anak. Ya, ini terkait dengan mungkin seseorang yang mungkin kekanak-kanakan atau usianya lebih muda ya. Bisa juga adalah seseorang yang mungkin polos atau mungkin apa ya? Ntar. Lebih saya melihatnya di sini itu seseorang yang menyampaikan segala sesuatu itu pinginnya jujur. Saya melihatnya lebih kejujuran ya, kejujuran. Dalam komunikasi kejujurannya itu kurang. Itu sih saya lihat. Oke, lanjut ya. Banyak yang ditutupi, saya lihat di sini ada the moon ya. Oke, woman, semua energi masuk di sini. Tapi lebih saya melihatnya yang kesepian ini adalah energi divine feminine yang banyak ya. Oke, lanjut. Oke. Stars. Ya, satu harapan, satu impian tentang komunikasi sih, lebih kepada itu ya, komunikasi. Snake ini adalah ular ya. Ular itu energinya mungkin kecurangan, bisa kebohongan, bisa juga sesuatu yang licik ya, untuk satu kebebasan. Oke. Bisa saya simpulkan masalah komunikasi itu tidak baik-baik saja. Satu sisi ya, secara umum ya ini. Karena general juga bisa banyak ceritanya. Salah satunya adalah cerita tentang seseorang yang mungkin banyak bohongnya. Di luar hubungan. Saya melihatnya mungkin ada sesuatu yang dia tutupi. Sehingga mungkin mempergunakan alasan macam-macam ya, menghindari komunikasi atau mungkin tidak terbuka dalam berkomunikasi, sehingga itu menimbulkan permasalahan di dalam hubungan ya. Satu kekanak-kanakan mungkin lebih ingin diperhatikan, yang satunya lebih kepada menghindar. Kemudian di sini saya merasakan kesedihan pada saat sendiri. Kadang-kadang ingin orang kalau berhubungan itu ya, terkoneksi dengan seseorang itu kan pinginnya apa-apa cerita atau minimal diperhatikan atau ditanyain lah. Di sini sudah sangat jauh dari itu, dari kondisi itu. Ya nggak enak sih ya. Oke, itu sih ceritanya. Kita lihat ya, masing-masing energi dari kalian. Yang sebelah atas ya, sebelah atas dan bawah. Kalian sesuaikan. Karena ini general, bisa vice versa. Kalian yang di atas atau yang di bawah. Oke, kita cek ya. Kita cek energi kalian masing-masing. Sampai sini, dari kalian yang belum subscribe, kalau kalian suka, ayo cepetan di subscribe. Kenapa ini terbuka dengan sendirinya? Kita lihat, cek energi.
Oke. Yang di atas, energi judgment, kebangkitan, atau satu kesadaran yang bangkit. Ini adalah orang-orang yang mungkin ya kesadarannya mulai bangkit ya. Dulu pingsankah Bunda? Mungkin pingsan akan satu kenyataan atau satu realita yang mungkin terkadang kita itu menghadapi satu keadaan ya, realita. Kadang-kadang ada penolakan ya. Atau mungkin bentuk-bentuk dari menghibur diri. Ah enggak, ah gini, ah gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai, udah saya lebih ke realistis aja ya, gitu ya. Jadi ada satu kesadaran, kebangkitan ya terhadap satu keadaan. Ini orang yang di atas seperti ini energinya. Orang yang kalau jatuh mudah bangkit. Kalau saya lihat sih seperti itu. Dan saya melihatnya juga orang-orang yang positif ya. Kalau recovery cepat, termasuk dalam hal jiwa. Di sini Four of Cups. Four of Cups. Iya, di sini orang yang di atas, sebelah atas energinya ini adalah orang yang sudah pesimis ya sama satu hubungan. Seakan-akan menyadari bahwa kayaknya ini sudah nggak worth it lagi deh, gitu loh. Ya, paham ya? Orang-orang yang sudah sepertinya enggan menjalani satu hubungan, ya. Hubungan ini ya, yang sebelumnya, ini kartu sebelumnya. Kita lihat lagi. Saya cuma ambil 3 ya. Oke. Di sini justice. Keadilan, oke. Orang-orang yang di atas ini energinya adalah orang yang mulai menyadari bahwa kalau saya diperlakukan tidak adil terus ya. Terus kapan saya menikmati kebahagiaan? Saya harus menyayangi diri saya sendiri ya. Saya ini jelek-jelek begini gitu ya. Oh, saya nggak jelek Bunda. Oke, sip. Jelek-jelek begini saya itu juga apa ya? Juga pantas mendapatkan perlakuan yang baik. Seperti itu. Oke. Star. Nah, malah saya lihatnya kalian itu adalah orang-orang yang punya banyak potensi, orang-orang yang mungkin banyak orang suka ya, saya melihatnya seperti itu. Orang-orang punya bakat, terus orang yang optimis ya. Mungkin saya melihatnya ya, mungkin dengan menjalin hubungan ini ya, mungkin sering menunggu pesan, terkungkung dalam satu hubungan. Akhirnya potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian itu seperti pingsan. Ya, bukan saya bilang mati, tapi pingsan. Dan di sini kalian mulai terbangkitkan. Saya melihatnya seperti itu. Ingin menstabilkan, entah menstabilkan jiwa, hati, pikiran, finansial, ekonomi ya. Dan beberapa di sini kalau saya lihat, kalau kalian belum menikah, ingin menjalin satu hubungan yang jelas, ya, yang jelas, yang sesuai aturan. Sesuai aturan itu maksudnya normatif ya. Kalau tunangan, ya terus kemudian menikah, seperti itu loh. Atau mungkin di sini saya melihatnya saya mau jadi orang yang benar lah sekarang. Yang sebelah sini, ya, oke. Kita melihat cek untuk yang energi di bawahnya, ya. Silakan kalian sesuaikan nanti kalian yang di posisi atas atau yang di bawah. Ya. Yang jelas kalau tidak ada energi baik dari energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau kalian kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke. Oke. Orang yang di bawah, saya melihatnya itu lebih kepada orang-orang yang apa ya? Punya masing-masing orang punya ya satu sisi baik, satu sisi buruk. Maksudnya punya plus dan minus ya. Dan orang ini sebenarnya mungkin ya, saya melihatnya dulunya ya, mungkin dulunya adalah orang yang lebih banyak minusnya ya.
Tapi saya melihat orang ini sekarang itu sedang berusaha atau orang ini sudah usaha kok untuk menjadi lebih positif. Sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian orang-orang yang di bawah itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu buruk-buruk juga karena orang yang di bawah ini orangnya mau kok, orang-orang yang mau belajar dari hidup, orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari setiap kejadian gitu loh. Ya, oke lanjut ya. The Emperor. Yang bawah lebih banyak energi maskulin. Oh enggak sih, enggak juga. Iya, tapi kuat sih energi maskulinnya, divine maskulinnya. Orang yang di bawah itu memang boleh saya bilang beberapa pemimpin atau mungkin ya pemimpin apapun ya di dalam keluarga juga bisa pemimpin apapun. Orang dengan energi-energi kepemimpinan itu biasanya ya manipulatif ya, ngatur, mungkin posesif juga ya. Kemudian memang saya melihat orang ini punya energi yang sangat kuat ya terhadap apa ya? Punya power lah, punya power. Baik untuk dirinya sendiri juga untuk di luar dirinya ya. Jadi lebih orang yang lebih mungkin suka ngatur kali ya, suka ngatur ya. Oke lanjut ya. Kemudian, waduh orang yang di bawah ini kuat banget energinya, kuat banget. Di sini strength ya, strength ini adalah kartu-kartu orang-orang yang saya melihat dia itu punya kendali ya. Dan lebih cenderung saya melihatnya kayaknya mengendalikan energi yang di atas. Sebenarnya bukan hanya dia yang dikendalikan, mungkin hal-hal lainnya di dalam kehidupan dia. Itu banyak yang dia handle ya. Dia mengendalikan, oke. Oke. Orang yang dibawa adalah orang-orang yang mungkin sekarang ya, mungkin dulunya mungkin orang yang banyak uang, mungkin yang punya power ya. Tapi mungkin sekarang enggak sih. Ya, enggak begitu ya. Tapi dia berusaha untuk tetap bisa punya power itu ya. Bisa dikatakan kalau orangnya down power syndrome gitu ya. Ya bisa juga kayak orang yang dulunya oke ya punya kekuasaan sekarang sudah nggak begitu atau bahkan sudah nggak punya kekuatan yang seperti itu ya. Dan orang ini masih punya karakter di atas gitu loh orangnya modelnya. Oke, paham ya? Silakan kalian sesuaikan kalian yang di sebelah mana. Oke, kemudian kita lihat ya lebih detail lagi cerita atau kronologisnya seperti apa ya, kronologis dari kalian ini loh ya, ceritanya gimana, komunikasinya kenapa, apa yang menyebabkan komunikasi itu kemudian jadi begitu ya, jadi nggak nyaman dan sebagainya. Saya itu ingin komunikasi sama orang lain, sama teman-teman itu loh nggak bisa, dipantau lah ya, dilarang lah. Ya, kayak ada komunikasi yang agak terbatasi ya. Kayak memanipulasi yang atas ini jelas banget. Yang bawah energinya kuat banget ya. Maksudnya kenceng gitu loh. Apa? Energi orang-orang yang bentar. Kisah dari kalian. Oke, coffee cups. Oke. Beberapa di antara kalian itu memang sebenarnya saat kalian bersama itu bisa nyaman sih, nyaman banget. Ya siapapun dia, entah pasangan atau siapapun, kayak bisa jadi temen gitu loh, bisa kayak temen. Ya, ngomongnya sebenarnya nyambung. Terus kenapa nih? Ntar. Mungkin diawali dulu kalian itu ketemunya ya di satu suasana yang santai ya.
Oke, terus telepon-teleponan ya, berlanjut ya, coffee cups itu mungkin ketemu di kafe bisa ya, ngopi-ngopi bareng ya, atau kalian sama-sama saling menyukai kopi ya, penggemar kopi. Kemudian, someone express love ya, mungkin kemudian terus berlanjut dengan telepon-teleponan ya, telepon-teleponan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin ya, dengan telepon-teleponan mungkin intensitas yang dulunya itu kerep gitu ya, sering, kemudian jadi menurun, itu juga apa ya, pola yang berubah. Itu kadang-kadang membuat, apa ya, membuat hubungan jadi nggak nyaman, bukan kebiasaannya. Nah, ya, kemudian, orang ini memang mungkin dulunya intens komunikasi, sangat terbuka, kemudian kok enggak, gitu ya. Oke. Beberapa yang masuk di cinta segitiga mungkin akhirnya jadi karmic relationship ya. Karena seringnya telepon ya, atau mungkin berkomunikasi kemudian mungkin ada pola yang berubah atau ada apapun yang sehingga tidak bisa seintens dulu ya. Akhirnya di situ timbul konflik. Yang satu menunggu, yang satu kayak slack terus ya. Sehingga apa? Itu muncul trigger-trigger ya, pemicu untuk membuat satu jadi hubungan jadi nggak enak, banyak konflik ya, banyak konflik. Kemudian setelah banyak konflik, kadang-kadang itu ingin ya, udah aku nggak mau lagi jadi orang bodoh yang nunggu. Setiap janji saya sudah siap, orangnya nggak jadi datang, ya kan? Selalu gitu, ya. Jadi tidak seperti yang awal. Kalau awal itu, waduh, ngecek jarine wong Malang ya. Kata orang Jawa, kayak intens lah, ya. Kadang-kadang kadang-kadang dari komunikasi yang terlalu intens, itu juga kadang-kadang nggak ada yang dibahas, ya. Nggak ada yang lain digosipin mungkin dibahas, akhirnya bahas yang lain-lain ya, ke sana kemari akhirnya jadi pertengkaran, itu pun juga bisa ya, ya. Kalau saya melihat dari, lebih banyak komunikasi di awal, itu jadi semakin tahu sama tahu ya, tahu sama tahu artinya semakin mengenal ya, semakin mengenal satu sama lain. Akhirnya mungkin di sini juga ada, pemikiran apakah ada yang beberapa ya merasa, "Oh ternyata orangnya kayak gini ya," gitu ya. Menilai-nilai, mengevaluasi gitu. Ada yang memikirkan bahwa ya asik, tapi asik di awal, kayaknya kok nggak asik ya gitu loh. Akhir-akhir ini kok nggak asik ya? Iya, karena ada satu perubahan, transformasi, berubah pikiran. Bahwa orang yang dulunya kalian bilang cocok pada saat pertama ketemu, oke, oh tipikal saya atau gimana lah ya. Kayaknya saya berubah pikiran deh. Lama-lama aku rasain kok gak enak ya. Kok kurang sreg saya gitu lah. Ya, terutama dalam masalah komunikasi. Jelas sekali dari tadi komunikasi di sini love call ya. Love call itu ya nggak selalu dengan telepon ya. Oke, both. Oke. Iya. Karena gini, semakin dekat setelah mengevaluasi, kok gini banget gitu loh. Ya, mungkin tidak sesuai ekspektasi atau berubah tidak seperti awalnya atau apa ya? Ya yang jelas ada satu perubahan. Ya, perubahan banyak di sini. Oke, lanjut. Apa aku harus nggak usah terus ya gitu. Oke, kamera. Tapi juga nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri. Orang ini yang terikat dengan terhubung dengan kalian ini, apa ya, banyak sih yang kalian dari hanya mungkin hanya komunikasi ya, itu banyak yang diberikan mungkin saran-saran, mungkin, pandangan-pandangan, wacana-wacana, ya. Banyak memberikan masukan-masukan positif sih, ya. Bisa saling begitu, ada yang salah satu begitu, ya. Itu sebenarnya nggak bisa lepas sih, banyak hal yang baik juga gitu loh. Tapi ada yang beberapa yang kurang sreg gitu loh. Ada hal-hal yang ya nyaman, tapi nggak nyamannya ini gitu ya. Sekali lagi plus minus ya. Sekali lagi orang mungkin ya, kalau yang posisinya yang di bawah. Orang yang di bawah tadi itu ya, orangnya itu seperti dua mata uang, sama bagusnya gitu loh.
ya. Sama bagusnya sebenarnya. Tapi satunya itu positif dan negatifnya itu sebenarnya perbedaannya nggak begitu jauh karena orang ini ya bisa menutupi kekurangannya dia karena orangnya itu mau belajar ya, mau mengambil hikmah dari setiap kejadian. Abundance. Ya. Kalau di sini sih sebenarnya kalian juga menyayangkan ya, orang ini tuh mungkin dari segi kasih sayang atau komunikasi mungkin nggak baik ya. Tapi segi hal yang lainnya ya, mungkin orangnya itu ya itu loh memberikan masukan positif. Kadang-kadang ya ada satu sisi orang itu mungkin bencekno ya, membuat kita sebel ya. Tapi sebenarnya orang ini punya pandangan atau punya keilmuan ya. Saya melihat orangnya agak pinter ya, orangnya agak pinter ya, nggak tahu pinter apa. Kemudian orangnya mungkin juga nggak pelit ya, nggak pelit atau memberikan wacana contoh ini contoh aja ya. Kalian dikasih pandangan gimana kalau kalian bikin usaha, dia ngarahin atau gimana gitu ya. Ya semacam itulah ya. Itu yang saya melihatnya juga di sini ada kayak bukan hutang budi ya. Kalian bisa seperti sekarang pun itu juga ada campur tangan dia gitu. Oke, indulgence. Oke. Tapi saya melihatnya kok mungkin beberapa dari kalian yang terkait dengan seseorang ini ya, orang-orang yang mungkin memberikan banyak masukan positif, mensupport kalian. Kesannya kok kalian sungkan gitu ya, sungkan, nggak enak hati gitu ya, karena dulu pada saat mungkin pernah dibantu atau apa ya, seperti hutang budi seperti itu. Oke. Tapi di sini ya, kalian mau lepas itu dia menarik terus ya, menarik terus. Tapi pada saat kalian terhubung itu ya banyak pertengkaran, banyak trigger ya, pemicu-pemicu membuat kalian itu selalu bimbang apakah layak hubungan ini gitu ya. Karena komunikasi juga sudah nggak seasik dulu. Gitu loh ceritanya. Oke. Kalau ceritanya seperti itu kita mau cek ya. Sebenarnya energi dia kepada kalian seperti apa? Ya. Energi dia kepada kalian itu seperti apa? Dari tadi item-item terus ya. Coba saya pakai yang berwarna-warni. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Bagaimana dia kepadamu? Bagaimana dia kepadamu? Aduh mateni. Oke. Bagaimana dia kepadamu? Oke. Victim, korban. Ini entah kalian yang selalu merasa atau mungkin mengatakan kepada dia ya bahwa aku kok kamu giniin sih gitu ya. Seakan-akan kalian itu victim atau justru sebaliknya. Dia yang selalu merasa bahwa kalian membohongi dia ya. Kayaknya seakan-akan dia adalah korban dari kalian karena di sini ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, kayak impulse ya. Di sini adalah orang ini terhadap kalian itu bingung juga ya. Kadang-kadang serba salah. Nanti saya bersikap seperti ini memicu satu keributan. Nanti saya membatasi karena saya peduli, dibilang mengungkung ya. Padahal aku pun ke kamu juga nggak ini, kita kan saling support gitu loh. Jangan pernah kamu merasa bahwa kamu adalah korban saya. Kadang-kadang hitung-hitungan gitu loh teman-teman. Oke. Dia, bagaimana dia kepadamu? Dia memandang kalian kenapa ya? Atau mungkin sebaliknya ya. Kalian itu adalah orang-orang yang nggak tetap hati. Ya. Dia bingung sama kalian.
Kalian kayak mood swing. Satu saat mungkin kalian bisa bisa nyaman diajak komunikasi, kadang-kadang terlalu sensitif. Dia memandangnya sih seperti itu ya. Dia memandangnya seperti itu. Oke. Dia inginnya sih kalau dia memandang kalian itu apa ya, orang ini nggak mudah apa ya, nggak mudah untuk ngejudge ya. Orangnya agak bijak sih. Jadi sengambek-ngambeknya kalian ya atau semarah-marahnya kalian, dia itu masih sering mau bisa menerima gitu loh ya. Bukan orang yang terlalu kaku ya. Kalau saya melihat sih orang ini maksudnya baik sama kalian. Kalau perasaannya ya banyak di sini saya melihatnya ingin melindungi hal-hal yang seperti itu ya. Care orangnya. Baik kok, coba saya lihat ya perasaannya ya. Dengan menghadapi kalian yang dari sudut pandang dia seperti ini. Apa membuat dia jadi nggak cinta sama kalian? Apakah masih cinta atau masih sayang ya? Walaupun seandainya ini bukan hubungan asmara ya. Apakah dia masih menyayangin? Apa dia sudah nggak respect sama kalian? Coba saya lihat ya. Bunda kenapa di sebelah kanan terus, yang kiri kosong? Ya nanti untuk inisial ya. Bagaimana dia kepadamu perasaannya? Bagaimana perasaan dia kepadamu? Oke. Bro. Dia itu nggak mau berpikiran negatif sama kalian, ya. Dia nggak mau berpikiran negatif sama kalian. Jadi perasaan saya lihat perasaannya itu walaupun kadang-kadang ya dia, kamu kok gitu sampai mencolot. Bentar ya. Kadang-kadang dia mikirnya walaupun kalian ini, oh dia memaklumi kok. Dia tuh orangnya penuh kasih kok. Dia sayang sama kalian. Dia bisa memaklumi saat kalian mungkin sensitif atau kalian itu marah-marah ya. Dia sayang, dia ingin membuat kalian itu menjadi lebih baik kalau saya lihat. Cuman halangannya besar ya teman-teman ya. Kalian terlalu berubah-ubah mungkin ya. Ini bisa terbolak-balik ya, belum tentu kalian. Bisa kalian yang jadi orang ini silakan. Monggo sih. Perasaannya dia sayang teman-teman, cuman masih memang ada beberapa halangan ya, mungkin ya nggak mudah lah istilahnya seperti itu ya, rintangannya nggak mudah untuk bisa membuat kalian atau sebaliknya ya itu jadi pribadi yang nggak terlalu sensitif ya. Itu sih dia masih sayang kalau enggak ngapain, nggak peduli ngapain ya, tinggal aja di sini, nggak ada keinginan untuk meninggalkan ya. Apakah dia ada keinginan meninggalkan? Coba saya lihat ya. Perlu kita lihat ya. Oke, bentar. Kok nggak saya pause ya? Apa sih rencana dia? Apakah dia masih mau bertahan sama kalian ya? Masih mau peduli sama kalian? Apa sebenarnya dia itu sudah capek? Saya lihat di sini belum capek. Coba saya cek ya. Oke. Apa sih sebenarnya rencana dia? Apakah dia sudah nggak betah? Gini teman-teman, dia tuh kadang-kadang juga bingung ya. Karena orang ini juga dalam hubungan oke lah, hubungan itu penting ya. Fokus kepada seseorang yang disayangi itu penting. Tapi finansial dan karir juga penting. Maka dari itu mungkin ya dia kadang-kadang juga bingung ya. Satu sisi dia harus cari uang atau mungkin menstabilkan finansialnya atau mungkin harus kerja. Tapi satu sisi itu
mmm, apa ya, juga ingin gitu loh untuk selalu bersama kalian, mungkin, saling sama-sama dukung, ya. Apakah dia sudah lelah? Enggak, sebenarnya dia itu ya kalau memang toh ya, dia itu sering, apa ya, mungkin tidak bisa menuruti kemauan kalian, orang ini berusaha kok, berusaha, ya, berusaha untuk bisa selalu selalu membuat kalian nyaman gitu loh sebenarnya. Oke. Tapi teman-teman sekali lagi ya, saya mohon maaf kalau memang kalian masuk ke cinta segitiga seperti yang saya bilang tadi ya, cinta bersegi-segi, orang ini memang ada prioritas yang lain ya. Prioritas yang lain di sini mungkin keluarga ya, keluarga. Jadi mungkin kalian pada saat dia finansial ya, memikirkan soal finansial, karir, pekerjaan, juga keluarganya ya. Mungkin sementara kalian itu akan terabaikan ya. Tapi pada saat dia tidak bisa terlalu fokus ke kalian, saya melihatnya dia pun juga susah gitu loh. Bukan ada ya mungkin di sini saya mikir ya. Di sini tadi itu merasakan karmic relationship itu seperti kayak energi mencurigai, banyak kecurigaan tentang orang ini kalau memang sulit berkomunikasi, mesti pikirannya jadi aneh-aneh gitu loh. Paham ya? Ya, gitu. Orang ini juga sayang sama kalian. Kalau orang ini ingin lebih dekat lagi ngomong sama kalian, artinya dia nggak berputus asa, tidak berputus asa untuk ayo, ayo jangan, jangan, jangan membuat hubungan ini jadi berantakan. Ayo kita komunikasi, ayo kita. Mungkin ini aja yang masalahnya yang nggak ketemu ya. Jadi mungkin lebih banyak saling menyalahkan akhirnya seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah ya, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman mungkin belum tune aja. Ada fase-fase tertentu ya. Dalam setiap hubungan ada fase-fase atau masa-masa di mana ya ada masanya akhirnya komunikasi itu kan membangun satu sama lain ya, mendewasakan satu sama lain. Oke, kita lihat untuk ininya ya teman-teman ya, untuk inisial ya. Inisial ini bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan, atau inisial apapun di antara kalian. Ini tambahan ya. Udah. Oke. B, Z, Y, J, Q, G, P, V, H, M, U, O, D, K, J. Oke, ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Nggak ada inisial nggak apa-apa asal bacaannya cocok. Kalau inisial saja jangan ya. Kalau kalau cocok ada inisialnya, wah mantap. Mungkin memang bacaan ini memang diarahkan semesta untuk kalian ya. Seperti itu kita lihat untuk pesan semestanya. Kalau masuk ke dalam hubungan ini. Kalau tidak gimana? Ya pesan semesta selalu baik ya teman-teman, positif. Ambil positifnya aja. Kita lihat ya. Teman-teman ada yang mencolot ini tadi nggak kelihatan Z. Z-nya 2 berarti ya. Oke. Kita lihat pesan semestanya. Kita lihat pesan semestanya. Deep emotional healing.
Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Saya melihat ya, untuk kalian semuanya yang nonton disuruh healing secara emosional. Emosional itu apa ya? Emosi ya, emosi itu nggak selalu marah ya, bisa juga kesedihan, kesenangan yang terlalu harus healing-kan. Saya melihat mungkin karena sering bertengkar, sering pikiran buruk, akhirnya semakin memperburuk keadaan ya, juga memperburuk secara jiwa. Itu sih sarannya ya. Oke, lanjut. Sarannya adalah healing, nggak ada gunanya menyimpan banyak energi negatif ya. Kita sendiri negatif, orang sekitar kita negatif, orang yang terhubung dengan kita pun juga akhirnya juga susah gitu loh. Spiritual path, oke? Jadi sebenarnya kalian itu dipertemukan sama orang ini untuk saling membangun sih ya, untuk berubah menjadi lebih baik. Terbukalah terhadap sesuatu hal yang positif. Gimana caranya supaya bisa kita menerima hal yang positif? Ya kita harus positif dulu ya. Jadi kalau orang positif itu memandang segala sesuatu, itu akhirnya positif juga. Menanggapi ya. Kalau hati bersih melihat segala sesuatu akan melihatnya dari sudut pandang yang positif. Bless your heart. Reach out ya for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Di sini banyak yang sakit hati, jangan sakit-sakit teman-teman ya. Healing. Jangan sering menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Sebelum kita juga melihat diri kita ini apakah sudah benar. Itu sih ya, saya bukannya ngejudge ya, saya hanya membacakan ya. Bisa kalau yang baik-baik, kalau kalian anggap baik diambil, kalau kalian melihatnya itu kalian nggak cocok nggak usah ya. Sesimpel itu ya. Semoga bacaan ini manfaat positif ya untuk kalian ya. Amin. Dan semoga bisa berkah. Untuk kalian juga untuk saya yang bacakan. Untuk personal reading semuanya berbayar ya. Caranya daftar lewat WA. Nulisnya ketiknya ya. Daftar tarot gitu ya. Nanti dibalas oleh admin. Yang diberikan oleh admin dibaca dulu dan diikuti syaratnya ya. Seperti itu, dengan cara nanti pembacaannya dengan apa? Chat atau apa ya, dengan video call WA di nomornya itu, di nomor admin ya. Nanti untuk jadwalnya dengan admin lah langsung, oke? Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.